Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini pelajaran kita tentang hukum ro. Nah, Bu Dias di sini mencoba membuat sesuatu yang baru untuk pembelajaran online kali ini, karena Bu Dias evaluasi setiap pembelajaran mungkin monoton seperti itu, dan terakhir kemarin itu nilainya agak sedikit berkurang ya dari yang lalu, karena kemungkinan anak-anak belum paham apa yang Bu Dias sampaikan gitu ya. Baik, kita mulai saja. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kompetensi dasar yang harus dimiliki semua siswa dalam pembelajaran hukum ro yaitu menerima keutamaan membaca Al-Quran dengan cara yang baik dan benar sesuai kaidah-kaidah ilmu tajwid, kemudian menjalankan sikap tanggung jawab dalam berperilaku, menerapkan hukum bacaan ro, dan mempraktikkan hukum bacaan ro tafkhim tarqiq dalam membaca Al-Quran. Baik, kita mulai saja ya. Hukum ro. Anak-anak boleh membuka buku ringkasan huruf halaman 6. Hukum ro terbagi menjadi dua. Yang pertama ro tafkhim dan yang kedua ro tarqiq. Tafkhim artinya tebal, yaitu dengan cara menebalkan suara dengan gema di dalam mulut. Tarqiq artinya tipis, yaitu dengan sedikit meringis ketika melafalkan huruf ro. Nah, nanti di slide berikutnya akan Bu Dias contohkan bagaimana caranya membaca ro tafkhim dan ro tarqiq. Nah, yang pertama hukum ro tafkhim. Ro tafkhim tadi di awal sudah kita bahas, yaitu ro yang dibaca tebal, suaranya menggema di dalam mulut seperti itu ya. Nah, coba perhatikan yang pertama ro fathah tanwin. Perhatikan contohnya yang sudah Bu Dias blok pakai kuning. Nah, itu adalah contoh ro fathah dan ro fathah tanwin. Coba diperhatikan cara membacanya seperti ini. Wa mra'atuhu qarrat min qaswaratin narun wata. Nah, jadi ada suara menggema di dalam mulut, dan ketika mengucapkannya mulutnya agak mencucu sedikit seperti itu ya. Kemudian yang kedua rodumah tanwin. Nah, ini perhatikan sudah Bu Dias blok juga. Wa rusulihi wa asirru qawlakum awijharu bihi narun hamiyatun. Kemudian ada yang ketiga rosukun didahului fathah atau dumah. Perhatikan, ada ro sukun yang sebelumnya didahului fathah, itu yang baris pertama. Yang baris yang kedua yang bawah, ro sukun didahului dengan harokat dumah. Cara membacanya, wa arsala kitabum marqumun wa ma ursilu wal mursalati urfan. Baik, selanjutnya masih hukum ro tafkhim ya. Ro hidup didahului fathah atau dumah, kemudian dibaca waqaf. Perhatikan contohnya. Wa jumi'ash syamsu wal qamar alhaakumut takatsur. Nah, perhatikan di situ huruf terakhir atau di akhir ayat ada huruf ro yang berharokat,
kemudian didahului dengan fathah atau dhammah, kemudian dibaca waqaf. Jadi membaca ro-nya secara tebal. Kemudian yang kedua ada, yang kelima ada ro sukun didahului kasroh, ada hamzah wasol. Apa itu hamzah wasol? Hamzah wasol adalah alif atau hamzah berupa alif, kemudian didahului dengan kasroh. Cara membacanya seperti ini, perhatikan. Irji'i liman irtada. Nah, dengan memoncongkan sedikit begitu ya. Jadi tebalnya, ro tebalnya itu kelihatan. Kemudian yang keenam, ro hidup didahului huruf mati selain ya, yang sebelumnya ada fathah atau dhammah dibaca waqaf. Perhatikan baik-baik, Bu Dias akan uraikan satu saja di sini. Di akhir ayat itu ada yang pertama ya, ro kasroh, berarti itu disebut ro hidup, kemudian didahului huruf mati yaitu shod. Shod berarti selain ya, udah betul ya. Kemudian sebelumnya ada fathah, itu adalah huruf ain fathah. Seperti itu, kemudian dibaca waqaf. Nah, cara membacanya seperti ini. Wal ashr, wal fajr, walayalin ashr. Seperti itu ya. Selanjutnya ro tafkhim, ciri yang terakhir yaitu ro sukun didahului kasroh bertemu huruf isti'la. Huruf isti'la ada 7, yaitu kha, shad, bad, ta, za, ghain, qaf. Nah, di sini perhatikan contohnya. Ro sukun yang sudah Bu Dias blok itu berwarna kuning ya. Ro sukun kemudian didahului kasroh. Kebetulan di sini huruf mim berkasroh, berharokat kasroh begitu ya. Kemudian bertemu dengan huruf isti'la. Nah, bertemu dengan salah satu huruf isti'la di sini adalah huruf shad. Perhatikan cara membacanya. Inna jahannama kanat mirsadan. Kemudian yang kedua ada ro sukun didahului kasroh. Huruf qaf di sini berharokat kasroh. Kemudian bertemu dengan huruf isti'la. Huruf isti'la di sini to. Cara membacanya, walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke ro tarqiq. Apa yang dimaksud ro tarqiq? Tadi di awal sudah dijelaskan, yaitu ro yang dibaca tipis. Cara membacanya dengan sedikit meringis, begitu ya, bukan tebal seperti ro tafkhim tadi yang dibacanya agak memoncongkan mulut begitu ya. Nah, ciri yang pertama yaitu ro kasroh tanwin. Perhatikan di situ ada dua contohnya, yang satu ro kasroh, yang kedua ro kasroh tanwin. Cara membacanya seperti ini. Waturisinina min khairin tajiduhu. Kemudian yang kedua, ro sukun didahului kasroh. Perhatikan di situ ada dua contoh juga ro sukun yang didahului harokat kasroh. Yang pertama hurufnya fa berharokat kasroh, yang kedua huruf mim berharokat kasroh. Cara membacanya tipis juga sama seperti yang pertama tadi dengan meringis ya. Wa fir'auna fi miryatin. Yang ketiga, ro hidup didahului kasroh dibaca waqaf.
Ro hidup tadi sudah Budias jelaskan, yaitu ro yang berharokat fathah, kasroh, dumah maupun tanwin, gitu ya. Kemudian perhatikan di situ, ro hidup didahului kasroh, kemudian dibaca wakof. Nah, ro hidup di situ berharokat dumah, kemudian didahului hamzah berharokat kasroh, kemudian dibaca wakof. Perhatikan cara membacanya. Yaumatu ba'las saroir, begitu ya. Nah, selanjutnya ciri yang keempat, ro tarqiq, yaitu ro hidup didahului huruf ya sukun dibaca wakof. Nah, dilihat di situ, Budias sudah mencontohkan dua. Ro hidup didahului dengan huruf ya sukun, kemudian dibaca wakof. Cara membacanya perhatikan. Wa ajrun kabir, khair, gitu ya, agak sedikit meringis. Kemudian yang terakhir yaitu ro hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada kasroh dibaca wakof. Perhatikan contohnya, ada dua juga. Yang pertama, ro hidup berharokat dumah tanwin, kemudian didahului huruf mati di situ, yaitu huruf matinya ha. Kemudian sebelumnya ada kasroh, huruf sin berharokat kasroh, kemudian dibaca wakof. Yang kedua, ro hidup berharokat kasroh tanwin didahului dengan huruf mati selain ya, huruf matinya di situ jim, kemudian sebelumnya ada kasroh di situ huruf kha, kemudian dibaca wakof. Nah, cara membacanya perhatikan. Sikhr lidhi khijr, seperti itu ya. Nah, baik anak-anak, demikian pembelajaran tajwid tentang hukum ro. Nah, Budias harapkan anak-anak semua sudah paham tentang hukum ro dan bisa membacanya dengan baik dan benar dan menerapkannya dalam membaca Al-Quran, begitu ya. Semoga apa yang Budias sampaikan pada hari ini bermanfaat dan bisa menjadi ilmu yang kelak bisa bermanfaat untuk selanjutnya, begitu ya. Budias cukupkan pembelajaran pada hari ini. Jika ada salah kata, Budias minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.